Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat datang di channel ini. Doa dan harapan saya kita semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Kali ini kita akan membahas tentang bolehkah berdoa untuk orang mati. Berdoa merupakan salah satu cara untuk berkomunikasi dengan Allah, menyampaikan segala isi hati dan pikiran kita kepadanya, baik itu pujian, syukur, pengakuan, dan permohonan, serta salah satu kewajiban dan kebutuhan bagi setiap orang percaya yang ingin mengenal Allah dan kehendak-Nya. Namun bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang sudah meninggal? Apakah boleh berdoa untuk mereka? Apakah ada manfaat atau dampak dari berdoa untuk orang mati? Apakah ada contoh atau nasihat dari Alkitab tentang hal ini? Mari kita simak apa kata Alkitab. Alkitab mengajarkan bahwa orang-orang yang sudah meninggal tidak dapat diubah nasibnya. Mereka sudah ditentukan oleh Allah apakah mereka akan masuk surga atau neraka berdasarkan iman dan perbuatan mereka ketika hidup di dunia. Tidak ada jalan kedua atau kesempatan kedua bagi mereka setelah kematian. Tidak ada doa atau persembahan yang dapat mengubah keputusan Allah. Kita bisa lihat ayatnya di Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditakdirkan mati hanya sekali saja, sesudah itu diadili. Dari ayat ini kita bisa belajar bahwa orang-orang yang sudah meninggal sudah menghadapi penghakiman Allah dan tidak ada lagi kesempatan bagi mereka untuk bertobat atau berubah. Mereka juga tidak dapat berkomunikasi dengan orang-orang yang masih hidup atau menerima bantuan dari mereka. Mereka juga tidak dapat mempengaruhi atau menolong orang-orang yang masih hidup. Mereka sudah dipisahkan oleh jurang besar yang tidak dapat diseberangi. Lalu yang kedua, Alkitab mengajarkan bahwa berdoa untuk orang-orang yang sudah meninggal adalah sia-sia dan tidak dikehendaki Allah. Berdoa untuk orang-orang yang sudah meninggal adalah sia-sia karena tidak ada gunanya atau manfaatnya bagi mereka atau bagi kita. Berdoa untuk orang-orang yang sudah meninggal adalah tidak dikehendaki Allah karena merupakan bentuk penyembahan berhala atau roh-roh jahat yang menyesatkan kita dari kebenaran Allah. Kita bisa lihat di Yesaya 8 ayat 19. Apabila orang berkata kepadamu, mintalah petunjuk kepada roh-roh penenung dan kepada tukang-tukang papan yang bersiul-siul dan bergumam-gumam, maka jawablah, bukankah bangsa harus minta petunjuk kepada Allahnya? Haruskah orang minta petunjuk kepada orang mati untuk hal-hal yang hidup? Dari ayat ini kita bisa belajar bahwa berdoa untuk orang-orang yang sudah meninggal adalah salah satu bentuk dosa yang dilakukan oleh Manasye, raja Israel yang jahat. Ia mempersembahkan anak-anaknya kepada dewa-dewa asing dan meminta bantuan kepada roh-roh penenung dan tukang-tukang papan. Ia melakukan banyak kejahatan di mata Tuhan dan menimbulkan sakit hatinya. Berdoa untuk orang-orang yang sudah meninggal juga adalah salah satu bentuk kesesatan yang ditegur oleh Yesaya, Nabi Allah yang setia. Ia menasihati bangsa Israel agar tidak meminta petunjuk kepada roh-roh penenung dan tukang-tukang papan, tetapi hanya kepada Allah saja. Ia menegaskan bahwa bangsa harus minta petunjuk kepada Allahnya, bukan kepada orang mati. Lalu yang ketiga, Alkitab mengajarkan bahwa berdoa untuk orang-orang yang masih hidup adalah baik dan menyenangkan Allah. Berdoa untuk orang-orang yang masih hidup adalah baik karena merupakan bentuk kasih dan peduli kita terhadap sesama, serta juga menyenangkan Allah karena merupakan bentuk iman dan kerjasama kita dengan rencananya. Kita bisa lihat di 1 Timotius 2 ayat 1-4. Jadi aku menasihatkan pertama-tama supaya dipanjatkan permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, supaya kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Hal itu baik dan menyenangkan di hadapan Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Lalu kita bisa lihat lagi di Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kalian saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kalian sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya.
Dari kedua ayat ini kita bisa belajar bahwa berdoa untuk orang-orang yang masih hidup adalah salah satu bentuk pelayanan dan kesaksian kita sebagai orang percaya. Kita diminta untuk berdoa untuk semua orang, terutama untuk pemimpin-pemimpin kita, supaya kita dapat hidup damai dan sejahtera dalam kehendak Allah. Kita juga diminta untuk berdoa untuk sesama orang percaya, terutama untuk mereka yang sakit atau berdosa, supaya mereka dapat sembuh dan dibebaskan dari kuasa kegelapan. Jadi tidak boleh berdoa untuk orang-orang yang sudah meninggal, karena tidak ada gunanya atau manfaatnya bagi mereka atau bagi kita. Alkitab mengajarkan bahwa orang-orang yang sudah meninggal sudah menghadapi penghakiman Allah dan tidak ada lagi kesempatan bagi mereka untuk bertobat atau berubah, serta berdoa untuk orang-orang yang sudah meninggal adalah sia-sia dan tidak dikehendaki Allah, karena merupakan bentuk penyembahan berhala atau roh-roh jahat yang menyesatkan kita dari kebenaran Allah. Sebaliknya kita harus berdoa untuk orang-orang yang masih hidup, karena merupakan bentuk kasih dan peduli kita terhadap sesama. Alkitab mengajarkan bahwa berdoa untuk orang-orang yang masih hidup adalah baik dan menyenangkan Allah, karena merupakan bentuk iman dan kerjasama kita dengan rencananya. Demikian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat dan menjadi berkat. Sampai jumpa dalam pembahasan selanjutnya. Sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati.